Indonesia, negeri dengan lebih dari 270 juta penduduk, adalah pasar otomotif yang sangat menjanjikan. Jalanan dipenuhi mobil-mobil dari berbagai merek ternama, Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, dan lainnya yang telah lama mengakar. Tapi tahukah kamu, bahwa di balik dominasi merek-merek itu, banyak merek lain yang mencoba masuk, namun akhirnya harus angkat kaki dari pasar ini. Bukan karena kualitasnya jelek, bukan juga karena teknologinya tertinggal, tapi karena tidak cocok dengan selera dan kebutuhan konsumen Indonesia. Inilah kisah 5 merek kendaraan yang akhirnya tumbang dan gagal total di pasar Indonesia. Merek legendaris dari Amerika Serikat. Di negara asalnya, Ford adalah simbol kekuatan otomotif. Tapi di Indonesia, Ford justru harus menutup operasinya pada tahun 2016. Padahal, mereka punya beberapa produk andalan seperti Ford Everest, Fiesta, dan Ranger. Desain gagah, fitur lengkap, dan mesin bertenaga. Lalu, kenapa bisa gagal? Jawabannya ada pada harga suku cadang yang mahal, jaringan servis yang terbatas, dan minimnya edukasi pasar. Konsumen Indonesia takut beli mobil yang after sales-nya merepotkan. Ditambah lagi, Ford tidak memproduksi mobilnya secara lokal, sehingga harga jual pun lebih tinggi dibanding kompetitor Jepang. Akhirnya, meski mobilnya bagus, Ford tak mampu menembus pasar massal. Sekarang, hanya segelintir pemilik loyalis yang masih merawat mobil Ford mereka, sambil berharap spare part tidak langka. Sama seperti Ford, Chevrolet juga berasal dari Amerika. Merek ini pernah hadir di Indonesia dengan cukup banyak model. Aveo, Spin, Captiva, hingga Trailblazer. Yang paling diingat, mungkin Chevrolet Spin, mobil MPV yang sempat diharapkan bisa bersaing dengan Avanza dan Mobilio. Tapi realitanya, Chevrolet Spin hanya bertahan sebentar. Permasalahan kualitas, beberapa kasus recall, hingga layanan purna jual yang tidak konsisten membuat kepercayaan konsumen menurun. Dan pada tahun 2020, Chevrolet resmi menghentikan penjualan mobil baru di Indonesia. Meski jaringan servis tetap dibuka, tidak ada lagi dealer yang menjual unit baru. Akhir dari perjalanan merek ini di tanah air. Sungguh tragis, merek besar dunia, kalah oleh ketatnya kompetisi dan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan pasar lokal. Di awal 2000-an, Proton datang dengan semangat besar. Ini adalah mobil nasional dari Malaysia, negara tetangga kita. Banyak yang berharap Proton bisa menjadi pesaing serius mobil Jepang. Model seperti Proton Gen 2, Persona, dan Exora sempat mencuri perhatian. Harga murah, fitur cukup, dan desain lumayan stylish untuk masanya. Tapi semua itu tidak cukup. Kualitas rakitan yang dianggap kurang presisi, suku cadang sulit didapat, serta image, mobil murahan, membuat Proton sulit berkembang. Apalagi, saat itu nama-nama seperti Toyota, Honda, dan Suzuki sudah sangat kuat di benak masyarakat. Akhirnya, Proton perlahan-lahan hilang dari pasar Indonesia. Dealer tutup, iklan lenyap, dan konsumen pun berpaling. Sekarang, nama Proton nyaris tidak terdengar lagi, kecuali di komunitas kecil pengguna lamanya. Bagi pecinta mobil mewah, nama Chrysler mungkin terdengar eksotis. Mobil-mobilnya tampil beda, maskulin, dan berkarakter kuat. Bagi pecinta mobil mewah,
nama Chrysler mungkin terdengar eksotis. Mobil-mobilnya tampil beda, maskulin, dan berkarakter kuat, tapi di Indonesia, Chrysler masuk dalam kategori mobil yang gagal total di pasar. Kenapa? Pertama, Chrysler bukan mobil murah. Harganya bisa setara dengan mobil-mobil Eropa seperti Mercedes-Benz dan BMW. Tapi sayangnya, brand image-nya di mata orang Indonesia tidak sekuat merek Eropa. Kedua, konsumsi BBM-nya boros. Dengan mesin besar khas Amerika, Chrysler tidak cocok di tengah kemacetan dan harga BBM yang tinggi. Ketiga, after sales service terbatas. Dealer resminya hanya ada di kota-kota besar, dan itu pun jumlahnya sangat sedikit. Kombinasi ini membuat konsumen berpikir dua kali. Akhirnya, Chrysler pun hengkang dari Indonesia secara resmi, dan kini hanya bisa ditemukan di pasar mobil bekas dengan harga yang anjlok drastis. Kita semua tahu, kalau saat ini mobil Cina mulai merajalela di Indonesia. Ada Wuling, Chery, DFSK, dan beberapa di antaranya mulai diterima masyarakat. Tapi sebelum itu, ada satu nama yang pernah lebih dulu mencoba masuk pasar Indonesia. Geely datang dengan misi besar. Mobil murah, fitur melimpah, dan desain yang agak mirip mobil Jepang. Salah satu produk terkenalnya adalah Geely MK dan Geely Panda. Namun, kualitas produk yang masih jauh dari ekspektasi, ditambah suku cadang yang langka, membuat Geely tidak berhasil mendapatkan kepercayaan. Padahal harganya murah, tapi konsumen Indonesia tidak hanya mencari harga. Mereka ingin daya tahan, keamanan, dan layanan purna jual yang bisa diandalkan. Akhirnya, Geely pun harus menyingkir. Namun menariknya, Geely tidak benar-benar mati. Di belakang layar, Geely kini justru menjadi pemilik merek global seperti Volvo dan sebagian saham Mercedes. 5 merek tadi adalah bukti bahwa besar di luar negeri belum tentu sukses di Indonesia. Ford, Chevrolet, Proton, Chrysler, hingga Geely, semuanya punya modal kuat. Tapi tanpa memahami karakter pasar lokal, mereka akhirnya harus menyerah. Sementara itu, merek Jepang seperti Toyota dan Honda terus mendominasi, karena mereka berhasil membaca kebutuhan konsumen Indonesia, mobil irit, mudah dirawat, harga jual kembali tinggi, dan jaringan servis luas. Pertanyaannya sekarang, apakah merek-merek yang pernah gagal ini akan mencoba bangkit kembali? Atau justru akan lahir pemain baru yang lebih paham selera Indonesia? Biarlah waktu yang akan menjawab. Dan kalau kamu suka konten kami, jangan lupa like, share, dan subscribe.